Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, wabil khusus keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Tentu kita masih bisa bersilaturahim, kita masih bisa beramal soleh, termasuk kita bisa beribadah dengan harapan tentu ibadah yang secara khusus di bulan Ramadan ini, ibadah puasa kita, dengan kita pandai dan selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa Allah limpahkan taufik hidayahnya kepada kita sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan harapan mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, di dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada hadis datangnya dari istri Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Hafsah. Lengkapnya wa an Hafsah ummil mu'minina anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu khamsah wa qala at-Tirmidzi wa Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjih waqfihi. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadis ini datangnya dari Hafsah atau nama lengkapnya Siti Hafsah. Beliau tidak lain adalah Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diistilahkan oleh para ulama adalah salah satu hadis yang sahih. Isi hadis kata Nabi, man lam yubayyit as-siyama, siapa saja yang tidak yubayyit, menginapkan. Apa istilahnya nginap? Nginap itu ya diinepin ya. Inap itu rumusnya adalah setelah maghrib sampai menjelang subuh, itu namanya inap ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapa saja yang tidak menginapkan asyam ay an-niyat. Kata Nabi, siapa saja yang tidak menginapkan niat puasa qoblal fajri, sebelum subuh, falasya malahu, maka tidak sah puasanya. Ini Masya Allah bapak-bapak, saudara-saudara, Nabi kita Muhammad SAW itu sampai sedemikian rupa, sampai semendetail ini Nabi memberitahu, menginformasikan dan mengajarkan kepada kita. Jadi salah satu kesimpulan hadis di sini, ini salah satu ya kesimpulan hadis, kita puasa itu Nabi jemputnya asyam ya. Kita puasa kalau tidak diniatkan maka tidak sah puasa itu. Jadi rumusnya begitu. Puasa itu harus diniatkan. Kalau nggak diniatkan nggak sah. Nah, dari bahasan niat di sini ini ada salah satu pemahaman, niat itu hakikatnya di hati. Makanya kalau ada orang mau niat puasa kayak tadi nih, niat sholat itu enggak ditalafuzkan, enggak diucapkan, itu sah dalam hati aja. Ya contoh kayak kita sholat tadi, usolli fardhu zuhri arba raqatin mustaqbilal qiblati, adaan atau makmuman lillahi ta'ala, kita ucapin sah, di dalam hati juga sah, tanpa bersuara, tanpa ada mimik, itu tetap sah. Jadi hakikat niat itu ada di dalam hati. Tapi menurut Imam Syafi'i, at-talaffuz mustahabun. Ketika niat itu dilafazkan, itu dianjurkan,
Bahasa dianjurkan itu disunahkan. Makanya kita kalau niat puasa, niat sholat, bahkan niat haji itu bagusnya diucapkan. Salah satu hikmatnya biar nggak rancu antara sholat wajib dengan sholat sunat, antara kita puasa sunat dengan puasa wajib. Nah, itu diantaranya ditalafuzkan, diucapkan. Jadi yang tadi saya bilang, pemahaman niat itu hakikatnya di hati. Berarti kalau ada orang niat puasa itu tidak diucapkan, itu tetap sah. Dan ini yang menarik bahwa Bapak saudara-saudara, niat puasa itu ada puasa wajib seperti sekarang ini Ramadan, ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib udah mutlak bulan Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah itu banyak. Di antaranya yang populer adalah puasa sunnah hari Senin atau hari Selasa, atau mungkin ini bapak-bapak saudara-saudara, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur nih oleh Allah sehingga kita diberi kesempatan untuk puasa sunnah bulan Syawal yang 6 hari itu. Intinya berarti banyak puasa-puasa sunnah. Tapi kalau puasa sunnah dengan puasa wajib kayak Ramadan itu dalam bentuk niat ada yang membedakan. Yang membedakan kalau puasa wajib kayak Ramadan itu niatnya harus diinapkan. Nah ini yang dimaksud oleh hadis Nabi nih. Jadi kalau puasa Ramadan niatnya harus diinapkan. Arti bahasa diinapkan, niat itu mulai berlaku setelah maghrib. Jadi setelah maghrib itu mulai berlaku namanya malam. Tapi berakhir maksimal adalah subuh. Makanya populer di masyarakat kayak kita ini, kalau niat puasa Ramadan itu biasanya setelah sholat witir gitu. Atau mungkin nyebutnya lebih populer sholat taraweh, baru kita niat. Padahal sih niat untuk puasa Ramadan itu tidak harus habis sholat witir aja, tidak harus habis sholat taraweh aja, yang penting habis maghrib. Persis tadi saya ngisi kuliah subuh di daerah Cilandak, itu ada masjid dan ada beberapa masjid itu kalau niat puasa Ramadan setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya sebelum sholat taraweh itu niat. Dan banyak, bahkan aglab ya, lebih banyak itu niat puasa Ramadan setelah sholat taraweh. Jadi sama-sama benarnya gitu. Jadi yang penting setelah maghrib dan sebelum subuh. Juga jangan lebay, jangan batan giro. Jam 5 belum buka puasa udah niat puasa buat besok. Nah, itu namanya belum beres. Kenapa? Yang sekarang aja kita belum selesai puasa. Jadi kalau niat itu nyebutnya ghodan, sauma ghodin, diartikan besok. Nah berarti besok itu dalam kalender hijrah pergantian hari itu kan maghrib. Ini kita sekarang nih hari Senin. Entar atau nanti maghrib itu berubah jadi hari Selasa. Kalau pakai kalender Masehi pergantian hari jam 12 malam. Makanya kita kalau puasa ini berpatokan pakai kalender Masehi apa pakai kalender hijrah. Kalau pakai kalender hijrah kita buka puasanya maghrib. Kalau berpatokan pada kalender Masehi berarti buka puasanya jam 12 malam. Maka di situ disebut namanya ada suatu waktu kita pakai kalender hijrah, ada suatu waktu kita pakai kalender Masehi. Nah berarti kita buka puasa itu maghrib, berarti menggunakan kalender hijrah. Kembali ke tadi bahwa bapak saudara-saudara, jadi niat itu salah satunya untuk menentukan sah dan tidak sahnya ibadah seseorang. Secara khusus spesifik untuk menentukan sah dan tidak sahnya puasa kita, itu niat. Makanya tadi di dalam hadis Nabi, niat itu adalah untuk puasa Ramadan harus diinapkan. Kata-kata diinapkan dimulai setelah maghrib, berakhir adalah sebelum subuh atau nyebutnya fajar boleh. Nah saya teruskan begini bahwa bapak saudara-saudara, di masyarakat nih sampai sekarang, bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia itu niat puasa Ramadan boleh dua macam. Saya nyebutnya puasa Ramadan niatnya itu ada dua macam. Yang pertama, puasa Ramadan niatnya sekali aja cukup. Ya contoh begini, saya niat puasa Ramadan tahun ini gitu, ya udah sah. Tapi ada diistilahkan kalau puasa Ramadan itu niatnya tiap malam. Berarti kalau kita nanti puasa Ramadan ternyata 29 hari, berarti 29 kali niat. Kalau nanti ternyata kita puasa Ramadan 30 hari,
berarti 30 kali niat. Tapi andai kata sekali niat boleh untuk 1 bulan. Inilah perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik puasa Ramadan niatnya sekali aja boleh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, ini pakai bahasa saya nih. Kalau menurut Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan kudu tiap malam. Berarti harus tiap malam. Sehingga kalau kita puasa Ramadan 29 hari berarti 29 kali niat. Salah satunya kata Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri, ibadah yang berdiri dengan sendirinya. Apa artinya? Kita puasa Ramadan ini ada waktu berhentinya, ada waktu berbukanya, bukan full 24 jam. Akan tapi puasa Ramadan dimulai dari subuh dan berakhir sampai maghrib aja. Setelah maghrib kita nggak puasa, itu disebut namanya ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri, ibadah yang terpisah. Maka yang paling nyaman, bapak-bapak, saudara-saudara, yang paling nyaman, meskipun dua-duanya nyaman ini, niat puasa Ramadan itu tiap malam, paling nyaman itu, paling tenang, paling ya bahasa kita paling beres dah ya. Tapi kalau bahasa saya nih, ada di antara kita atau kawan-kawan kita niat puasa Ramadan sekali saja itu tetap sah, itu berpatokan pada Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i. Jadi itu rentetan yang berkaitan tentang niat, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi niat itu penentu sah dan tidak sahnya ibadah seseorang. Cuma teorinya tadi, ada yang niat sekali untuk puasa bulan Ramadan, ada yang niat beberapa kali. Dan ciri khasnya lagi, niat puasa Ramadan harus diinapkan. Makanya kalau puasa Ramadan niatnya setelah subuh nggak sah ya. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan kemukakan 2 saja dari hikmat puasa di sini berkaitan dengan niat. Yang kedua begini, bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau yang pertama tadi, niat itu adalah untuk menentukan sah dan tidak sahnya puasa kita. Yang kedua, niat itu untuk menjadi motivasi. Niat itu untuk menjadi dorongan semangat ketika kita ibadah, secara spesifik ibadah puasa. Begini contohnya, kalau kita niat yang tadi saya bilang, kalau niat puasa Ramadan yang paling tenang, paling nyaman itu bermazhab Syafi'i, tiap malam kita niat. Ini sekarang nih, ini sekarang jam 12.45, berarti jam 1 kurang seperempat. Orang itu mulai terasa haus, orang itu sudah mulai terasa lapar. Ya kayak sekarang ini nih, kita semua nih. Meskipun ketika tadi waktu makan sahur banyak, ya waktu lagi sahur tadi apa jadi makan, bahkan jumlahnya, kuantitasnya banyak. Tapi setelah zuhur begini udah mulai terasa lagi, udah mulai terasa lapar lagi, atau bahasanya haus ya udah mulai berasa haus lagi, gitu. Tapi sehebat, seenak-enaknya atau senikmat-nikmatnya makanan sekarang disajikan, kita nggak bakal batalin puasa. Seindah-indahnya tampak minuman, sekarang kita tidak mudah untuk membatalkan puasa. Memang kondisi kita sangat butuh makanan, memang kondisi kita butuh akan minuman. Tapi karena kita termotivasi dengan niat yang diinapkan itu, makanya kita nggak gampang batalin. Makanya tadi saya bilang salah satu hikmat niat diinapkan itu sebagai motivasi, sebagai dorongan semangat. Bahasa saya ini cara fikih, jangankan kita ngelihat makanan, jangankan kita ngelihat minuman untuk kita konsumsi, kita nggak bakalan. Kita nyiapin makan untuk orang aja nggak boleh. Dia lagi puasa begini nih. Siapa saja kita siapin makanan, siapa saja kita siapin minuman, nggak boleh. Termasuk, maaf bahasa saya ini, andai kata ada orang kerja di rumah kita, ya kerja apalah kalau nyebutnya sekarang, kadang nyebutnya agak keren. Kalau dulu pembantu, kalau sekarang bukan pembantu, nyebutnya apa sekarang? ART. Jadi ternyata pembantu berubah itu menjadi ART, asisten rumah tangga. Andai kata ada di rumah kita ART, asisten rumah tangga yang kerja di rumah kita ada gitu, meskipun dia nggak puasa, nggak boleh kita sajikan makanan minuman. Jangankan orang yang kerja di rumah kita yang nggak puasa, non muslim pun kalau datang ke rumah kita
Non muslim pun yang sedang bersilaturahim, orang yang bertamu ke rumah kita, nggak boleh kita sajikan makanan minuman. Itu salah satu contoh berarti menghormati bulan Ramadan itu kita harus ragam. Siang hari nggak boleh makan, nggak boleh minum, bahkan nggak boleh menyiapkan orang untuk makan dan minum pada siang hari. Saya nyebutnya siang hari. Pengecualian kalau menjelang berbuka puasa. Ini kayak sekarang nih. Entar dah, kira-kira jam 4:30. Jam 4:30, jam 5, Masya Allah. Itu yang jalanan biasanya kagak ada apa-apaan, semuanya jadi orang jualan. Nyebutnya apa itu? Jualan takjil. Nah itu memang disaranin kalau begitu, mempermudah orang untuk berbuka puasa itu boleh gitu ya. Jadi kembali ke tadi nih, hikmat ya, niat itu terutama di bulan Ramadan adalah sebagai motivasi, sebagai penyemangat. Dengan niat yang kita udah utarakan, yang kita ungkapkan semalam, menyebabkan kita tidak mudah tergoda, tidak mudah untuk kita batalin. Maka intinya niat itu sebagai motivasi. Ya karena kita ingat nih, kalau ada orang mau makan, orang mau minum, ingat semalam udah niat. Nggak tanggung-tanggung, niatnya bukan pagi, niatnya malam, niatnya diinapkan. Itu makanya ini bapak-bapak, saudara-saudara ini termasuk saya, bisa jadi kita dalam kondisi lemah, bisa jadi kita dalam keadaan sakit, bisa jadi kita dalam keadaan sibuk dan sebagainya. Tapi sesibuk apapun, selemah apapun, bahkan kita punya penyakit, tetap mau ibadah, bahkan tetap mau puasa. Itu yang memperkuat kita ibadah itu karena kita punya niat yang kuat. Makanya kalau ada orang punya niat yang kuat, halangan cobaan apapun dia bisa tanggulangi karena benernya niat. Tapi kalau niatnya udah nggak bener, biar kata sehat juga nggak bakalan ibadah. Kalau niatnya salah, meskipun dia senggang pun nggak bakal ibadah. Makanya itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam kondisi bagaimanapun kita tetap mau ibadah. Di antara penyebab kuatnya kita ibadah karena ada termotivasi oleh niat. Jadi itu saja bapak-bapak, saudara-saudara, kesimpulan yang saya ungkapkan dalam hadis di sini. Yang pertama, niat itu penentu untuk sah dan tidak sahnya ibadah seseorang, termasuk secara spesifik pada siang hari ini adalah ibadah puasa. Yang kedua, niat itu sebagai motivasi, sebagai penyemangat. Maka kita memperbaharui niat itu sangat penting. Biar ketika kita ibadah, biar ketika kita mencari nafkah, biar ketika kita bekerja, menjalankan tugas, itu jadi semakin kuat. Kalau kita mujaddidin niat, memperbaharui niat lagi atau mengingat-ingat niat itu sangat penting. Jadi itu saja bapak-bapak, saudara-saudara yang berkaitan dengan keutamaan niat, yaitu sebagai penentu sah dan tidak sah, dan sebagai motivasi kita beramal soleh. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan secara umum. Ada masih beberapa menit, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sementara belum ada, baik ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Ini insya Allah sekali lagi tadi sebagai motivasi ketika kita niat puasa, sehingga bahasa saya tadi rintangan godaan apapun bisa kita tanggulangi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian mudah-mudahan ibadah kita secara khusus, ibadah puasa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Untuk mendapatkan keberkahan kita tutup dengan doa, kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan wasallim Ramadan lana wasallim minhu amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain.
walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.